Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma SPDI MPD dengan nomor induk mahasiswa 240208061 kelas A2 R3, mahasiswa PPG dalam jabatan YN Palopo akan membuat video pembelajaran dengan model PJBL. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, tolong diperiksa sampah-sampah yang ada di lantai dan di laci. Apabila ada sampah, tolong dibuang di tempatnya. Oke, silakan. Bagaimana? Bersih ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas menyiapkan dilanjut dengan berdoa. Silakan ketua kelas ini. Seluruhnya duduk siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pengertian yang mudah ini. Sadaqallahul azim. Ya, baik ya. Ibu lanjut absen ya. Muhammad Fajar. Ada? Ada. Ansar. Hadir. Desti. Hadir. Herawati. Hadir. Sebelum itu ibu mau bertanya dulu. Kira-kira masih ada tidak yang mengingat mata pelajaran kita minggu lalu? Ada yang bisa bantu ibu? Oke, silakan. Nak. Toleransi sikap dan menghargai perbedaan dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Ya, aplaus dulu ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang toleransi, menghargai dengan bentuk PBL. Nah, kali ini kita akan belajar dalam bentuk PJBL. Sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pekan ini. Tujuan pembelajaran minggu ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep toleransi dengan benar. Peserta didik mampu memberi minimal 2 contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga adalah peserta didik menunjukkan kerjasama yang baik selama diskusi kelompok. Yang keempat adalah peserta didik menghasilkan produk proyek toleransi yang sesuai tema. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan hasil proyek dengan percaya diri dan jelas. Yang keenam, peserta didik mampu menunjukkan refleksi atas pentingnya toleransi dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ibu memasuki materi, ibu mau bertanya dulu ya. Bisakah Anda memberi satu contoh sederhana tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ada yang bisa bantu? Ya. Dalam dalam keluarga, Ibu. Oke, dalam zona keluarga silakan. Yaitu menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga tanpa memaksakan kehendak. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Dalam masyarakat, membantu tetangga yang berbeda keyakinan saat mereka memerlukan bantuan seperti gotong royong. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Oke, silakan. Dalam tempat kerja, Bu. Oh, dalam tempat kerja. Oke, silakan.
menghormati rekan kerja yang mengambil waktu untuk beribadah atau menjalani tradisi keagamaan. Oke, aplaus semua ya untuk ketiga temannya ya. Jadi penerapan toleransi itu di banyak tempat ya, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, bisa juga di lingkungan sekolah dan pekerjaan. Jadi kita memang harus selalu melakukan yang namanya saling menghargai dalam artian bertoleransi. Oke, pertanyaan kedua, ada yang bisa memberikan contoh sikap menghormati dalam interaksi sosial di sekolah? Interaksi sosial di sekolah. Silakan di kelompok sini. Menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan keyakinan agama kepada teman lain, memberi waktu dan tempat kepada teman untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Oke, cuma kalau perhatikan dulu ya. Jadi kita ini tidak mesti harus egois ya. Di dalam bermasyarakat juga kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dalam bentuk proyek atau kata lain PJBL. Bisa dipahami? Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke materinya. Materi kita adalah bagaimana cara mempromosikan toleransi dalam lingkungan sekolah agar tercipta kerukunan. Seperti apa itu kerukunan? Damai. Apalagi? Tentram. Apalagi? Kalau kita rukun, apa yang terjadi? Hidupnya merasa nyaman, aman. Kalau kita tidak tentram, jelas kita. Sekarang kita akan membagi 3 kelompok ya. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo, silahkan dicari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, ada pun materinya untuk kelompok 1 adalah toleransi beragama. Kelompok 2 adalah toleransi bermasyarakat. Kelompok 3 adalah toleransi berpendapat. Oke, sekarang kita akan membuat proyek pembuatan poster dengan menggunakan aplikasi stampa yang dibuat di handphone masing-masing. Setiap kelompok ya. Adapun materinya untuk kelompok 1 adalah toleransi bermasyarakat, kelompok 2 toleransi beragama, dan kelompok 3 toleransi berpendapat. Poster silahkan kalian mengkampanyekan dengan menjelaskan pengertian toleransi, contoh sikap toleransi, dan solusi untuk meningkatkan toleransi di sekolah. Paham? Oke, silahkan lanjutkan. Silahkan yang lain mengerjakan. Ayo, silahkan setiap kelompok mengerjakan dengan sikap toleransi. Ya. Pembuatan poster tentang toleransi. Oke, kelompok 1 silahkan naik ke depan untuk mempresentasikan atau mengkampanyekan hasil dari pembuatan posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang toleransi bermasyarakat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Desti Ruslan selaku moderator. Saya Ita Bulansari sebagai pemateri 1.
Saya Nurjana sebagai pemateri 2. Saya Samsina Rai Putri sebagai pemateri 3. Baik, karena kami sudah perkenalan, saya persilahkan pemateri untuk membaca materi. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup, kebiasaan, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di suatu tempat. Contohnya bisa berupa bahasa daerah, pakaian adat, tarian, musik, makanan khas, dan upacara adat. Setiap daerah di Indonesia punya budaya yang berbeda-beda dan semuanya penting karena menunjukkan identitas serta kekayaan negeri kita. Pentingnya menghargai budaya, menjaga warisan. Jika kita tidak bisa menghargai budaya, maka asal-muasal budaya itu akan hilang. 2. Mempererat persatuan. Menghargai budaya membantu kita memahami sebuah perbedaan. 3. Adanya rasa bangga. Adanya budaya membuat kita sadar bahwa Indonesia sangat kaya dan unik. Upaya mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan dalam menghargai budaya daerah, kita bisa mulai dengan belajar dan ikut serta dalam kegiatan budaya seperti festival atau pentas seni. Selain itu, kita perlu menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Baik, karena pemateri sudah membacakan materinya, saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Husnul, bukan saya lakukan, bukan saya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kita harus menjunjung nilai toleransi terhadap keberagaman budaya? Jawabannya ialah ada 5 faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia, yaitu letak strategi, wilayah Indonesia, dan kondisi alam tanah air. Terima kasih, Husnul. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apakah sifat toleransi dalam kebudayaan itu bisa menghasilkan dampak negatif? Jawabannya, timbulnya perpecahan yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi karena faktor ras, agama, suku, budaya, status sosial, dan ekonomi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan nafas dulu untuk kelompok 1 ya. Jadi kita sudah mendengarkan pemaparan atau kampanye tentang toleransi dari segi budaya. Jadi kita juga harus menghargai satu budaya dengan yang lain. Kenapa? Karena di Indonesia itu punya beribu macam ragam budaya. Di Makassar saja kita banyak budaya kita, ya. Mulai dari bahasa kita, ya, mulai dari cara berpakaian kita itu berbeda. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Jadi dengan adanya toleransi dalam segi adat istiadat, bahasa, itu semua harus kita hargai. Kenapa? Karena itu bagian dari warisan. Ya, jadi semua apa yang ada di Indonesia ini adalah sebuah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga, termasuk budaya. Paham? Paham. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Kalau begitu kita dipahami. Ibu mau memberikan refleksi dulu, ya. Ibu mau memberikan refleksi supaya kita tahu sejauh mana pemahaman kalian. Sekarang Ibu akan memberikan lembar refleksi yang harus kalian kerjakan. Oke, sekarang kita akan mengisi lembar refleksi ya, yang akan dibagikan per individu.
Ya, kami sudah terkumpul lagi kegiatan penutup ya. Ibu ingin meminta perwakilan kelompok untuk bisa menyimpulkan hasil persentase dari kemajuan proyeknya. Saya Bu. Oke, silakan Kelompok 1 ingin menyimpulkan ialah budaya adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan hargai dengan belajar, mengikuti dan melestarikan budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi. Kita bisa menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Menghargai budaya daerah juga membuat kita lebih menghormati perbedaan dan bangsa akan keragaman yang ada di Indonesia. Oke, aplaus untuk kelompok 1 ya. Sudah menyimpulkan. Bagaimana kelompok 3? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyimpulkan tentang toleransi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah sebuah sentimen atau filsafat non persetujuan atau perlawanan terhadap gagasan seperti kebijakan pemerintah atau entitas seperti orang atau partai politik yang mendukung kebijakan semacam itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang kami dapat yaitu toleransi agama. Agama merupakan bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodratik yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Oke, silakan. Terima kasih ya. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Oke, dari ketiga penyimpulan setiap kelompok itu bisa tarik kesimpulan bahwa dengan saling bertoleransi, baik itu toleransi beragama, toleransi berbahasa, berbudaya, toleransi berpendapat, kita di sini tetap sama. Dan di bawah naungan yang namanya Indonesia. Jadi kita lahir dari segi keberagaman. Dan kita harus saling menghargai perbedaan. Itu hanyalah sebuah perbedaan. Di sini kita tetap satu, yaitu Indonesia. Walaupun di sini ada yang berbeda agama, walaupun di sana ada yang berbeda pendapat, tetap dimanapun kita berada, kita tetap Indonesia ya. Pahami, sikapi apa yang kita rasakan, karena itu juga yang dirasakan orang lain. Kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Kalau kita beribadah mau dihargai, kita juga harus hargai orang lain yang beribadah walaupun berbeda agama. Di satu pendapat, kalau kita mau didengar, kita juga harus mendengar orang lain. Ya, bukan cuma kita yang harus didengar. Paham? Paham. Oke, kita kemudian. Apakah Anda sudah memahami konsep toleransi? Sudah. Apakah Anda aktif berkontribusi dalam diskusi ini? Sudah. Terus apa saja tantangan yang Anda temukan selama melakukan Apakah Anda menemukan tantangan selama melakukan proyek ini? Tidak. Ada tantangannya tidak? Kesalahan jaringan. Oh, jadi ada salah. Apa? Jaringan bermasalah. Jaringan bermasalah. Apa lagi? Nggak ada uang di kota. Betul. Ya. Apa lagi? HP-nya yang kurang baik. canggih ya? Mau direview cuma separuh yang punya. Baiklah, Ibu akan mengirimkan tugas. Ya, Ibu akan memberikan tugas untuk menyempurnakan proyek di luar jam pelajaran.
mengakhiri pembelajaran, baiknya berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.